dalam memuji dan membantu. Amin. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Kita awal. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Bulan ini masih bulan Agustus. Kamis terakhir. Tema gereja kita itu pahlawan iman. Apa temanya? Pahlawan iman. Saya akan menyampaikan ada salah satu tokoh pahlawan iman yang sepertinya bukan pahlawan iman. Tidak seperti atau tidak kayaknya seperti pahlawan, tapi sesungguhnya pahlawan. Saya nggak akan lama saudara, karena habis ini kita makan-makan. Puji Tuhan, ya terima kasih kepada PIC yang sudah mempersiapkan kita makan-makan. Makanya khotbah saya nggak lama, paling 2,5 jam saudara. Bagaimana bisa menyampaikan tema ini, unlikely hero, dengan subtema rahasia kemenangan seorang pahlawan. Siapa yang disebut unlikely hero?
Apa itu unlikely hero? Kalau kita baca di Ibrani 11 itu disebut galeri pahlawan iman. Kalau suruh baca Ibrani 11 itu ada daftar nama pahlawan iman. Daftar, galeri. Galeri. Nah, mesti gitu saudara ya. Jadi galeri itu daftar pahlawan iman saudara. Ya. Siapa aja? Di Ibrani 11 ayat 32 itu sebagian disebutkan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Karena banyak. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, 2 minggu lalu, 2 Kamis lalu, Pak Hendi, Barak, Simpson, Yefta, minggu lalu, Pak Ika, Daud, Samuel, dan para nabi. Nah, hari ini saya akan bahas tentang Daud. Daud itu, waktu saya menggali, dia sepertinya bukan seorang pahlawan. Nanti saya jelaskan. Saya juga kagum juga ya, Alkitab luar biasa. Jadi, menurut saya, pahlawan iman adalah orang percaya yang mengalami transformasi, yang berani, ada kata beraninya, mempertahankan imannya, taat kepada kehendak Allah sampai mati. Kalau suruh baca ini, lo tahu rahasia seorang pahlawan yang bisa menang itu karena Tuhan menyertai. Amin, saudara. Itu inti khotbah saya. Jadi rahasia kemenangan seorang pahlawan seperti Daud itu kuncinya karena Tuhan menyertai, karena roh Tuhan ada dalam diri Daud. 1 Samuel 16 ayat 13 dan 14 itu jelas. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Nah, dia 8 ya, 7-7-nya perhatiin. Sejak hari itu dan seterusnya. Apa katanya? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi waktu saudara percaya Yesus dibaptis, Roh Kudus itu dimenteraikan. Tubuh kita baik Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Makanya ayat selanjutnya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi rahasia kemenangan Daud atas Goliat itu sebenarnya nama Tuhan yang menyertai dia. Makanya jangan sampai berhenti menyerukan nama Tuhan. Namanya kudus dan ajaib. Ayat terakhir. Sebenarnya bangsa Israel itu tahu, cuman tidak mempraktekkan imannya seperti Daud. Coba kita lihat. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin. Jadi Filistin itu kumpulan dari penguasa-penguasa. Makanya raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutan mereka terhadap orang Filistin. Nah, tadi kan saya bilang, kalau mau tahu Allah yang benar itu siapa? Lihat bangsa Israel. Tapi bangsa Israel takut terhadap orang Filistin. Padahal orang Filistin sekarang ini udah nggak ada lagi. Itu Palestina. Beda. Filistin, Palestina tuh beda. Udah nggak ada. Yang tingginya 3 meter, sudah ada orang tinggi 3 meter, 1-2. Mungkin itu terjadi sesuatu kesalahan hormon atau gimana. Tapi rata-rata memang tingginya nggak sampai 3 meter. Ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel. Ini perhatikan. Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Jadi seharusnya jangan sampai kita berhenti berseru. Amin. Karena siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan akan diselamatkan. Asal saudara hatinya benar. Maka saudara akan menjadi pahlawan iman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin buat iman Tuhan.